Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part 2. Setelah kemarin kita melihat gambar-gambar yang berwudu, nah lalu kita masuk ke doa sesudah wudu. Selesai wudu disunahkan membaca doa sambil menengadahkan tangan, menghadapkan wajah ke kiblat dan berlafaz asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Setelah membaca itu disunahkan lagi membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, selanjutnya kita masuk ke bersuci, yaitu mandi. Yang pertama kemarin wudu, yang kedua sekarang mandi. Salat sebagaimana kita ketahui sahnya juga suci dari hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib, yaitu membasuh seluruh tubuh mulai dari puncak kepala hingga ujung kaki. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi: 1. Bertemunya dua khitan atau bersetubuh. 2. Keluarnya air mani yang disebabkan bersetubuh atau dengan lain-lain. Yang ketiga, nomor 1 dan 2 juga dinamakan janabat atau junub. Keempat, mati. Dan matinya itu bukan mati syahid. Kalau mati syahid nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani. Tak pakai pakaiannya itu sebagai saksi di akhirat. 5. Setelah selesai nifas, bersalin atau melahirkan dan berhentinya keluar darah sesudah melahirkan. Yang keenam, wiladah, yaitu setelah melahirkan. Yang ketujuh, setelah selesai haid. Fardu mandi, yang pertama niat berbareng dengan mula-mula membasuh tubuh dengan niat nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Ada pula yang menggunakan nawaitul ghusla lirraf'il hadasil akbari ngan jamingil badani nganil janabati fardhan lillahi ta'ala. Ada pula nawaitul ghusla lirraf'il hadasil akbari ngan haidi fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh seluruh badan dengan air, yakni meratakan air ke semua rambut dan kulit. Yang ketiga, menghilangkan najis. Nah, yang berikutnya sunnah mandi. 1. Mendahulukan membasuh segala kotoran dan najis dari seluruh badan. 2. Membaca bismillahirrahmanirrahim pada permulaan mandi. 3. Menghadap kiblat sewaktu mandi dan mendahulukan bagian kanan daripada kiri. 4. Membasuh badan sampai 3 kali. 5. Membaca doa sebagaimana membaca doa sesudah wudu. 6. Mendahulukan mengambil air wudu, yakni sebelum mandi disunahkan berwudu lebih dahulu. Larangan bagi orang yang sedang junub. Bagi orang yang sedang berjunub, yakni mereka yang masih berhadas besar, tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan sholat. 2. Melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah.
3. Memegang kitab suci Al-Quran. Keempat, membawa atau mengangkat kitab Al-Quran. Kelima, membaca kitab suci Al-Quran. Yang keenam, berdiam di masjid. Itu nggak boleh ya, larangan-larangannya. Larangan bagi yang sedang haid. Mereka yang sedang haid dilarang melakukan seperti tersebut di atas, dan ditambah sebagai berikut. 1. Bersenang-senang dengan apa yang ada di antara pusat dan lutut. Dalam artian ini ada bersenggama atau bersetubuh ya. Yang kedua, berpuasa sunnah maupun fardu. Yang ketiga, dijatuhi talak atau cerai ketika menstruasi. Seseorang tidak boleh menceraikan menunggu sampai menstruasinya selesai. Nah, kemudian kita masuk ke bab tayamum. Nah, ini tayamum artinya mengusap muka dan dua belah tangan dengan debu yang suci. Pada suatu ketika tayamum itu dapat menggantikan wudhu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat tayamum apa saja? 1. Seorang dibolehkan bertayamum dengan syarat tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak ada hasil. 2. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan kambuh. 3. Telah masuk waktunya sholat. 4. Dengan debu yang suci. Cara-cara tayamum apa saja? Yang pertama, niat ya, tentu dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Apabila dilafazkan nawaitut tayammuma li istibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah. Yang kedua, mula-mula meletakkan kedua belah tangan di atas debu untuk diusapkan ke muka. Nah, dilihat tuh gambar 1 ya. Yang kedua, debu yang ada di tangan ditiup dulu, kemudian mengusap muka dengan debu dengan 2 kali usapan. Tuh di gambar 2 ada. Yang keempat, mengusap dua belah tangan sampai pergelangan tangan dengan debu 2 kali. Lihat tuh di gambar 3. 5. Memindahkan debu kepada anggota yang diusap. Yang keenam, tertib atau urut-urut. Keterangan yang dimaksud mengusap bukan sebagaimana menggunakan air ya dalam berwudu, tetapi cukup menyapukan saja dan bukan mengoles-oles sehingga rata seperti menggunakan air. Nah, enggak seperti itu ya. Sunnahnya tayamum membaca bismillahirrahmanirrahim, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, dan menipiskan debu dengan meniupnya. Batal tayamum, segala yang membatalkan tayamum itu sama seperti hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang kedua, melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit. Yang ketiga, murtad atau keluar dari Islam. Berikutnya cara menggunakan tayamum ya. Sekali bertayamum hanya dapat dipakai untuk 1 sholat fardu saja, meskipun belum fatal atau belum batal. Adapun untuk dipakai sholat sunnah beberapa kali cukuplah dengan 1 tayamum boleh. Misalnya sholat sunnah mutlak dengan 1 tayamuman saja bisa dilakukan. Bagi orang yang salah satu anggota wudhunya terbebat atau dibalut, maka cukup balutan itu saja yang diusap dengan air atau tayamum kemudian mengerjakan sholat. Yang berikutnya, menyapu 2 sepatu. Nah, ini kalau misalnya di area Timur Tengah sana yang menggunakan khuf ya, khuffain atau sepatu yang terbuat dari kulit. Nah, termasuk juga salah satu keringanan ya dalam Islam, ya dibolehkan bagi orang yang menetap di kampung dan bagi orang yang dalam perjalanan musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan musafir yang kakinya memakai 2 sepatu, kalau hendak wudhu
maka ia boleh menyapu sepatunya itu dengan air, artinya tidak perlu sepatunya dilepas. Syarat-syarat menyapu dua sepatu. Yang pertama, satu, bahwa sepatu itu dipakai sesudah sempurna atau dicuci bersih. Dua, sepatu itu menutup anggota kaki yang wajib dibasuh, yaitu menutupi tumit dan dua mata kaki. Empat, jangan ada di dalam dua sepatu itu najis atau kotoran. Menyapu dua sepatu hanya boleh untuk berwudu, tetapi tidak boleh untuk mandi atau untuk menghilangkan najis. Menyapu dua sepatu tidak boleh bila salah satu syarat tidak cukup. Misalnya, salah satu dua sepatu itu robek, atau salah satu kakinya tidak dapat menggunakan sepatu karena luka. Keringanan ini diberikan bagi yang musafir dalam perjalanan selama 3 hari 3 malam. Sedang yang bermukim, ia boleh menyapu sepatunya hanya untuk sehari semalam saja. Oke, itu saja dulu untuk part 2-nya, sudah lengkap ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.